Halo Medikers. Artis sosok yang sering disorot oleh kamera publik hingga kerap dikepoin netizen, mulai dari karirnya sampai gaya hidup yang selalu menghebohkan warga plus 62. Tapi namanya manusia, tentu tak semudah itu untuk meraih kesuksesan. Karena harus ada semangat tinggi, doa, dan yang paling penting, kerja keras. Dan kali ini ada beberapa nama artis tanah air yang dulunya pernah menjadi seorang TKI. Siapa saja kah itu? Yuk kita kepoin, mari kita bongkar. Nama Arif Muhammad mungkin agak sedikit asing di telinga kita, bukan? Tapi sosok Mbak Betty pasti sudah banyak yang tahu, apalagi di dunia media sosial dan YouTube. Ya, Arif Muhammad merupakan kreator pencipta karakter Mbak Betty yang selalu mengundang gelak tawa dengan unsur komedinya yang sangat unik dan lucu. Tapi siapa yang sangka jika ia dulu pernah melewati masa-masa yang sangat sulit. Sejak lulus kuliah, Arif Muhammad sudah berangkat ke Abu Dhabi untuk menjadi TKI. Tidak ada pilihan lain, ia harus memutuskan menjadi TKI karena kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak. Apalagi, ia satu-satunya anak laki-laki di dalam keluarga. Arif Muhammad bekerja sebagai housekeeper selama kurang lebih 5 tahun di Abu Dhabi. Karena jauh dari keluarga di kampung halaman Binjai, Arif Muhammad mencoba untuk mengobati rasa rindunya dengan mencoba membuat video parodi iseng di akun Instagramnya. Dan ternyata Betty memang panggilan kecil dari pria berusia 30 tahun ini. Dipanggil Betty karena Arif Muhammad sering bermain dengan kakak perempuannya. Jadi, Betty singkatan dari beda tipis. Sebagai TKI, Arif Muhammad merekam video di waktu pagi sebelum berangkat kerja. Dalam pembuatan video, Arif menggunakan handphone dan tripod. Proses editnya pun juga dari handphone. Salut deh dengan semangat dan usahanya. Jadi sosok Mbak Betty lahir pada waktu ini bukan di Indonesia melainkan di Abu Dhabi. Dapat cerita dan ide yang booming sampai saat ini, lagi-lagi diterpa hambatan dari orang tua dan bulian para netizen di awal pembuatan video. Tapi Arif Muhammad pantang menyerah. Perlahan tapi pasti ia meyakinkan kepada orang tuanya jika peran Mbak Betty hanya pertunjukan seni. Soal komentar pedas dari netizen, Arif Muhammad menanggapinya dengan optimis dan alhamdulillah, bulian itu beralih menjadi followers. Karena tahu betapa sulitnya proses pembuatan video dari karakter Mbak Betty ini. Akhirnya Arif Muhammad memutuskan kembali ke tanah air dan akan fokus meniti karir sebagai Mbak Betty di media sosial serta dunia YouTube. Nasib tak ada yang tahu, begitu juga yang dirasakan Arif Muhammad. Kini ia menjadi YouTuber sukses dengan 13,7 subscribers dan jutaan viewers. Mimpinya bisa punya rumah sendiri kini tercapai dan bisa membangun sebuah perumahan bisnis propertinya sendiri. Melalui dari Instagramnya, tahun 2021 lalu akan ada 3 perumahan yang launching. Kebahagiaan Arif Muhammad semakin lengkap dengan kehadiran 2 putranya. Hingga ia telah membangun sebuah masjid umum sebagai bentuk syukur atas anugerah terindah yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta. Sukses terus ya Mbak Betty! Nah, artis yang satu ini juga memiliki cerita pilu sebelum menjadi terkenal di Indonesia. Tentu tahu kan dengan Chef Juna, juri yang mengisi acara di MasterChef Indonesia? Karakter yang tegas dan galak membuat sosok Chef Juna begitu melekat di benak publik. Tapi di balik itu semua, Chef Juna memang dikenal sebagai anak nakal dan berandalan. Saat masih berumur 17 tahun, Chef Juna pernah membuat sebuah geng motor yang diberi nama Bad Boys. Namanya anak laki-laki, katanya sih kurang afdol kalau nggak nakal. Well, ketika masa-masa itu, Chef Juna pernah diculik, disiksa, overdosis, dan nyaris ditembak loh. Serem juga ya. Tato yang melekat di kedua tangan pria bernama Junior John Rory Pandey itu adalah salah satu bukti kenakalan remaja. Bahkan, ia juga yang mentatonya dengan mesin buatan sendiri pada usia 15 tahun. Setelah tamat di bangku SMA, Chef Juna melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan di Universitas Trisakti dengan jurusan perminyakan. Sayang, seribu sayang. Selama setengah tahun berkuliah, lagi-lagi Chef Juna gagal karena terlalu nakal. Akhirnya, ia harus putus kuliah. Tak mau berlarut dalam kehidupan gelapnya, Chef Juna kepikiran akan merubah diri dan berniat menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Kemudian motor Harley Davidson kesayangannya dijual seharga 40 juta rupiah pada tahun 1998. Untuk biaya sekolah di Amerika Serikat,
Chef Juna masuk ke sekolah penerbangan dan berhasil lulus mendapat lisensi pilot. Selang beberapa lama, tempat sekolahnya itu bangkrut dan terpaksa Chef Juna harus pindah ke Houston untuk melanjutkan pelatihan. Karena orang tua Chef Juna kesulitan ekonomi, memaksa pria kelahiran Manado ini untuk mencari uang sendiri. Demi mempertahankan hidup di negeri Paman Sam, ia rela bekerja apa saja. Berkat usaha dan petunjuk dari Tuhan, Chef Juna diterima menjadi pelayan di sebuah restoran tradisional Jepang bernama Miyako dengan upah 14 juta per bulan. Angka tersebut relatif kecil untuk tinggal di Amerika, karena ia harus membayar sewa apartemen dan biaya makan. Nah, di tempat ini, Chef Juna mendapat kesempatan untuk berguru memasak ke Master Sushi, sekaligus diangkat menjadi seorang murid. Berkat kemampuannya luar biasa, pemilik restoran kagum dan mempromosikan Juna untuk mendapatkan permanen residen. Tahun 2002, Chef Juna mengambil alih posisi kepala koki di restoran itu. Karena Master Sushi pindah ke tempat lain. Namanya manusia pasti akan merasa bosan jika bekerja itu aja. Sama halnya dengan Chef Juna. Bosan dengan masakan Jepang, ia pindah ke restoran Prancis The French Laundry dan kembali belajar dari awal. Selama hampir 12 tahun tak pulang ke Indonesia, Chef Juna memutuskan cuti ke Indonesia selama 3,5 bulan untuk mengamati kuliner di tanah air. Disinilah Chef Juna mulai dikenal dalam ajang MasterChef Indonesia ketika ia bergabung menjadi seorang juri. Nakal dulu baru sukses. Mungkin itu ya Bedigers ungkapan yang pas buat Chef Juna. Next, kamu mungkin pernah dengar lagu dangdut Keong Racun. Karena tahun 2010 lagu ini populer banget di kalangan masyarakat Indonesia. Ya, Cinta Penelope artis yang terkenal dengan menyanyikan lagu itu. Tapi sebelumnya, Cinta Penelope adalah seorang TKI luar negeri. Bahkan ia pernah mengalami pahitnya merantau di negeri orang karena tak digaji selama berbulan-bulan. Tak cuma itu, Cinta Penelope bahkan pernah hidup terlantar dan yang paling parah mendapat perlakuan fisik dari sang majikan. Kurang lebih 2 tahun, Cinta berprofesi sebagai asisten rumah tangga. Selama itu ia tiap hari harus ekstra kerja keras untuk menambah ekonomi keluarga. Jadi wanita kelahiran 1987 ini memang memiliki mimpi dan cita-cita menjadi artis terkenal melalui tarik suara. Akhirnya setelah kembali ke tanah kelahiran dan berkarir menjadi penyanyi, Cinta Penelope pun dikenal melalui lagu Keong Racun. Tak cuma menjadi penyanyi dangdut terkenal, Cinta Penelope beberapa kali hadir dalam dunia akting di Indonesia seperti sinetron Cinta Bunga tahun 2007, film 3 Pilihan Hidup 2016, dan film horor lainnya. Dengan popularitasnya yang sangat jauh berbeda dari yang dulu, Cinta juga kerap diundang sebagai bintang tamu di acara TV dan masih aktif di panggung hiburan tanah air.